Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia, para petani kelapa sawit di Indonesia. Bahkan untuk kali ini para pekebun kelapa sawit ataupun perusahaan kelapa sawit. Jadi pemirsa, tujuan kita berbudidaya kelapa sawit salah satunya kalau perusahaan biasanya yang mempunyai pabrik kelapa sawit itu adalah mencari rendemen minyak kelapa sawit. Minyaknya yang paling banyak, yang tinggi yang dicari. Ya bisa 25%, 26%, itulah yang sering dicari. Jadi rendemen, untuk mencari rendemen yang tinggi bagaimana itu bisa diperoleh dari hulunya, dari sumber-sumber kelapa sawitnya. Jadi kalau itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama, mentes tidaknya berat brondolannya itu, atau orang menyebut protubans. Jika protuban banyak nanti rendemennya juga tinggi gitu. Jadi beratnya, protubannya banyak. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi adalah susunan fruit setnya yang jadi karena penyerbukannya. Nah itu kalau yang jadi banyak tentunya RBT-nya, BCR-nya naik, fruit setnya naik, BCR naik, akhirnya rendemen juga naik. Dan ini bisa menurunkan juga fruit set ini kalau rendah. Buah kempet, buah landak, buah Parthenocarpi justru akan bisa menurunkan rendemen tadi. Kenapa? Buah yang jadi itu kan sedikit, waktu masuk pabrik ya kan, diperas, dicoping itu, nah itu bukannya mengeluarkan minyak, tapi yang tidak jadi tadi akan menyerap minyak. Nah ini kan hilang ya di rendemennya. Nah kemudian yang ketiga juga sumber buah itu juga buahnya dura. Nah ini juga pasti akan menurunkan rendemen tadi. Karena apa? Itu ya maksimal 19% atau 18%. Itulah karena cangkangnya tebal tadi, sudah tebal. Padahal ini kan yang dari yang diperas tadi kan dalam hal ini untuk CPO mesokapnya kan begitu. Jadi itu 3 faktor. Kemudian yang berikutnya adalah kematangan panen. Nah, buah mentah kalau dipanen nanti nggak terseleksi, nggak tersortir, juga diperas minyaknya sedikit, rendemennya sedikit. Makanya harus pas matang panen itu tadi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah buah yang sudah bagus tadi. Kalau sudah sampai pabrik seperti di gambar ini juga bisa kehilangan rendemennya, minyaknya begitu. Karena apa? Yang ditumpuk-tumpuk ini bisa kena sorong loader, ini juga bisa tergilas oleh bahannya itu ya mungkin nggak begitu banyak, tapi ya ada, jadi lumayan banyak juga yang minyaknya udah terperas sendiri, hilang gitu. Inilah salah satu kekurangan menggunakan loader yang seperti ini. Jadi di gambar yang di insertnya ini kan nampak, jadi yang disorong dengan buah dengan loader ini ternyata rusak di dalamnya. Ini yang di insert ini. Nah ini pasti ya sudah minyaknya udah berkurang kalau diperas. Ini kan banyak ada yang hilang juga. Jadi kalau sudah numpuk begini ya terpaksa menggunakan alat ini, ya pasti akan mengurangi tadi minyaknya tadi, rendemennya. Bagaimana Pak, wong itu kalau masuk buahnya di pabrik itu ya numpuknya kebanyakan jam 4 sore kan, panen dari pagi, kemudian transportasi numpuk di jam 4 sore, menggunung. Ini gimana cara kerjanya Pak? Harus pakai mesin, ada loader ini Pak. Ya ini kami nyampaikan salah satu resikonya ada
sedikit kehilangan minyak tadi sehingga rendemennya bisa berkurang. Solusinya bagaimana? Ya kalau mau meningkatkan itu dikurangin menggunakan loadernya itu ya, panennya itu ya langsung dari truk ke choppernya itu tadi, menggunakan waktunya dipercepat, jangan menumpuk jam 4 sore, jam siang sudah mulai masuk sehingga tidak menggunung, tidak perlu menggunakan loader. Jadi itu pemirsa sekitar cerita-cerita bagaimana kita mengurangi losses minyak yang mungkin ya nggak terlalu banyak tapi ya lumayan lah kan begitu. Ini bisa jadi kita menahan atau losses yang ada, kemudian rendemennya harapannya tetap tinggi pemirsa. Itu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi para stakeholder kelapa sawit, terutama di pabrik kelapa sawit, dan harus diketahui juga oleh para pekebun kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.